Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Tebing di tepi Sungai Cisadane, Kampung Baru, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, longsor. 2 orang tewas akibat tertimbun material longsor. Proses evakuasi pasangan suami istri di Kampung Baru, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor berjalan dramatis. Pasangan Dita dan Misbah ini ditemukan petugas dengan kondisi terjepit material longsor pada bagian kaki. 2 orang ditemukan dalam kondisi tewas, sementara 7 orang berhasil diselamatkan dan 1 orang kritis dibawa ke rumah sakit terdekat. Hingga kini petugas masih mencari 6 orang lainnya yang dikabarkan tertimbun material longsor. Diduga longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bogor sejak Selasa sore. Sementara pihak kepolisian telah berkomunikasi dengan pihak PT KAI terkait dengan rel kereta yang kondisinya menggantung. Diperkirakan rel tidak dapat digunakan untuk kereta Pangrango jurusan Bogor Sukabumi. Beberapa saat yang lalu ya, ini tanah longsor ya, dan menimpa 5 rumah ya. Kemudian berhasil dievakuasi 7 orang ya, yang 1 dewasa meninggal dunia, 1 balita meninggal dunia, 1 masih kritis di rumah sakit, kemudian yang 4 berhasil dievakuasi. Nah, ini masih 6 ya lagi yang berusaha kita evakuasi, dan untuk korban yang berhasil diselamatkan ya sementara ada di posko belakang saya ini. Lalu bagaimana kondisi terkini proses pencarian korban tebing longsor di Bogor, Jawa Barat? Kami sudah memiliki rekan Eko Hadi di sana. Selamat pagi Eko, apakah Anda bisa kabarkan bagaimana situasi proses pencarian korban tebing longsor saat ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa TV One. Baru saja saya mendapat informasi mengenai korban yang terdampak longsor di Kampung Baru, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Kurang lebih 2 orang sudah berhasil dievakuasi, dan 2 orang ini adalah pasangan suami istri yang terjebak atau terhimpit material longsoran di sekitar longsoran yang terjadi di Kampung Baru atau di sekitar tepian Sungai Cisadane. Dan total berarti yang sudah dievakuasi sebanyak 9 orang. Dan 3 diantaranya antara lain 2 orang meninggal dunia, salah satunya adalah balita, kemudian 1 orang dalam kondisi kritis. Dan 6 orang lagi dikonfirmasikan dalam kondisi selamat. Namun ke-6 orang ini memang terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit mengingat luka yang diderita cukup parah, terutama pada bagian kaki, karena memang rata-rata akibat terhimpit material yang cukup besar sekali. Sehingga untuk perawatan lebih intensif mereka dilarikan ke rumah sakit. Ya, memang kemarin atau hari Selasa sore hujan sangat deras sekali di wilayah Kota Bogor. Dan hal ini menjadi penyebab salah satunya longsor yang terjadi di Kampung Baru, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dan kurang lebih ketinggian dari longsoran tersebut mencapai kurang lebih antara 20 sampai 30 meter. Dan tepat berada di atas tebing tersebut terbentang atau terpasang rel kereta api yang jurusan Bogor Sukabumi. Dan ketika saya sempat melihat kondisi relnya sendiri memang cukup membahayakan, karena posisi rel itu menggantung di atas longsoran. Artinya memang sudah tidak memungkinkan jika digunakan. Dan ketika saya mengkonfirmasikan kepada Kapolres bahwa apakah besok akan diberlakukan tetap seperti normal atau tidak diberlakukan untuk perjalanan kereta api, Kapolres sendiri mengatakan bahwa kemungkinan tidak akan digunakan, kemudian tidak akan bisa digunakan setelah beliau melakukan konfirmasi dengan pihak PT KAI. Demikian. Baik Eko, untuk korban selamat diungsikan kemana saja dan bagaimana bantuan terhadap mereka?
Ya, untuk korban yang selamat dan terutama mereka yang terluka, di informasi yang saya dapat mereka dilarikan ke Rumah Sakit PMI Bogor. Dan bagi mereka yang hanya mengalami luka ringan, itu mereka diungsikan ke posko yang sudah dibuat oleh jajaran kepolisian Polresta Bogor Kota. Memang tidak terlalu jauh dari lokasi longsoran, namun posko tersebut dinilai cukup bermanfaat dan untuk sementara menjadi tempat mereka berkumpul, dan pendataan dari pihak RT RW setempat untuk kepastian korban. Karena memang hingga saat ini data korban yang hilang masih didalami kembali oleh pihak RT RW. Dan kepolisian sendiri sudah menyiapkan logistik bagi mereka yang siap mengungsi di area sekitar lokasi kejadian. Eko Hadi, apakah kejadian seperti ini kerap terjadi di wilayah setempat? Ya, memang untuk wilayah ini jika dilihat secara kasat mata memang tampak tebingnya cukup curam sekali, dan tebing tersebut bermuara pada tepian Sungai Cisadane. Ya, mengingat Sungai Cisadane ini jika terjadi luapan memang sangat cukup besar sekali luapannya, dan kemungkinan air luapan sendiri akan masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi warga sendiri sebenarnya sangat riskan untuk tinggal di wilayah tersebut, gitu. Baik, Eko, untuk wilayah yang terdampak longsor apakah hanya permukiman atau mungkin juga mengganggu lalu lintas di sana? Iya, tampaknya daerah tersebut agak terpencil. Akses menuju kampung tersebut tidak seperti akses yang berada di wilayah perkotaan. Artinya kendaraan besar juga tidak bisa masuk ke dalam, kemudian motor pun cukup terbatas karena mengingat akses menuju kampung tersebut cukup curam tanjakannya, dan dia berada secara geografis di bawah, berdekatan dengan Sungai Cisadane. Sehingga memang kampung ini memang sepertinya tidak cukup beresiko lah untuk didiami perkampungan begitu. Baik, Eko Hadi melaporkan dari Bogor, Jawa Barat, dan kita harapkan proses evakuasi dan juga pencarian korban longsor ini berlangsung lancar dan semua yang berada di sana dalam kondisi yang baik.